Fadel, seorang pemuda berusia 25 tahun dengan tubuh tegap dan wajah tampan, duduk termenung di teras rumahnya. Angin sore menghembus lembut, namun hatinya terasa berat. Beberapa minggu lalu, ia diberhentikan dari pekerjaannya di pabrik. Pengurangan karyawan besar-besaran membuatnya kehilangan pekerjaan yang sudah digelutinya selama 3 tahun. Sekarang, Fadel terjebak dalam kebingungan. Setiap hari, ia mencoba melamar pekerjaan, tapi tak ada panggilan yang datang. Fadel bukanlah tipe orang yang mudah bergaul. Sejak kecil, dia memang pendiam. Meski banyak perempuan tertarik padanya karena fisik dan ketampanannya, dia tak pernah banyak bicara. Kepribadiannya yang kalem membuatnya jarang terbuka, apalagi soal masalah hidup. Suatu sore, saat sedang berjalan di sekitar kompleks perumahannya, Fadel mendengar seseorang memanggil namanya. "Fadel, apa itu benar kamu?" Fadel menoleh, dan di sana berdiri seorang pemuda yang wajahnya tak asing. Setelah beberapa detik, Fadel mengenali sosok itu sebagai Bram, teman masa kecilnya yang sudah lama tak ia temui. "Bram, lama sekali kita tak bertemu," jawab Fadel dengan senyum tipis. Mereka akhirnya berbincang tentang kehidupan masing-masing. Bram menceritakan bagaimana ia kini tinggal di Jakarta dan menjalankan beberapa proyek. Sementara Fadel, meski awalnya ragu untuk terbuka, akhirnya mengungkapkan keadaannya yang sedang menganggur dan kebingungan mencari pekerjaan. "Kenapa nggak coba ke Jakarta saja? Kebetulan sepupuku, Kak Tony, punya bisnis kos-kosan di sana. Dia lagi butuh orang buat jaga kosan. Mungkin ini bukan pekerjaan yang besar, tapi kalau kamu butuh, aku bisa kenalin," kata Bram dengan nada penuh semangat. Fadel merenung sejenak. Pekerjaan sebagai penjaga kos mungkin tak pernah terlintas di benaknya, tapi di saat seperti ini, dia tak punya banyak pilihan. "Baiklah, aku coba saja," jawab Fadel akhirnya. 2 hari kemudian, Fadel dan Bram tiba di Jakarta. Jakarta, dengan hiruk-pikuknya, tampak berbeda bagi Fadel yang terbiasa dengan suasana pabrik dan kehidupannya yang lebih tenang. Mereka menuju kawasan kos-kosan milik Kak Tony yang terletak di pinggiran kota. Kak Tony, seorang pria parubaya dengan senyum ramah, menyambut mereka di depan kosan yang tampak besar dan modern. "Jadi ini Fadel, Bram bilang kamu butuh pekerjaan. Kebetulan, aku lagi butuh orang buat jaga kosan ini, ngurusin hal-hal kecil, seperti perbaikan, bersih-bersih, dan berurusan sama anak kos," kata Kak Tony sambil menjabat tangan Fadel. Pekerjaan itu tidak seberapa berat, tapi memerlukan ketelitian dan tanggung jawab. Fadel diterima langsung, dan Kak Tony memberinya kamar kecil di bagian belakang untuk tinggal selama bekerja di sana. Hari-hari Fadel sebagai penjaga kos dimulai. Setiap hari, dia memastikan semua fasilitas kos berjalan lancar, dari air, listrik, hingga keamanan. Meski pekerjaan ini jauh dari dunia industri yang pernah ia geluti, Fadel mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Kos-kosan yang dikelola Kak Tony terbilang besar, dengan lebih dari 30 kamar yang semuanya diisi oleh anak-anak kuliahan dan pekerja muda. Salah satu penghuni kos, Rina, seorang mahasiswi tingkat akhir yang ceria, seringkali mencoba berinteraksi dengan Fadel. Gadis itu selalu bertanya tentang hal-hal kecil, seperti kapan air diperbaiki atau kapan listrik yang mati akan menyala. Meski awalnya Fadel bersikap dingin, lama-kelamaan ia mulai terbuka sedikit demi sedikit. Satu hal yang tak disadari Fadel adalah bagaimana pekerjaannya di kos-kosan itu mengubah dirinya. Dari seseorang yang pendiam dan tertutup, perlahan ia mulai beradaptasi dengan lingkungan yang lebih sosial. Bertemu dengan banyak orang baru dan menghadapi masalah-masalah sehari-hari di kos membuatnya lebih sabar dan tangguh. Suatu malam, ketika semua penghuni kos sedang sibuk dengan kegiatan mereka, Fadel duduk di balkon atas kos sambil menatap langit. Meski ini bukanlah pekerjaan yang dia bayangkan, ada rasa tenang yang mulai muncul dalam hatinya. Dia mulai menyadari bahwa terkadang hidup membawa kita ke jalan yang tak terduga, dan tugas kita adalah belajar menerima serta menjalani dengan sebaik-baiknya. Meskipun perjalanannya di dunia kerja berubah drastis, Fadel merasa beruntung bertemu kembali dengan Bram, yang telah membuka pintu baru baginya. Dan mungkin, di balik semua ini, hidup memiliki rencana yang lebih besar untuknya di kemudian hari. Setelah beberapa minggu bekerja sebagai penjaga kos, Fadel semakin terbiasa dengan rutinitas barunya. Anak-anak kos di lantai 1, tempat ia paling sering berinteraksi,
sebagian besar adalah mahasiswa atau pekerja muda yang sibuk dengan urusan masing-masing. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang lantai 2 dan 3. Fadel jarang sekali melihat penghuninya keluar, dan jikapun bertemu, mereka hanya memberi senyum singkat lalu segera berlalu. Satu sore, saat Fadel sedang memeriksa saluran air yang tersumbat di lantai 2, dia mendengar suara-suara aneh dari kamar-kamar di sekitarnya. Bukan suara penghuni kos biasa. Ada tawa genit, bisikan-bisikan, dan sesekali suara lelaki yang terdengar asing. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, saat sedang membersihkan bagian depan kos, seorang kurir datang dengan sebuah paket. Paket itu untuk salah satu penghuni lantai 3, seorang wanita bernama Loli. Tanpa berpikir panjang, Fadel naik untuk mengantarkan paket tersebut. Saat sampai di depan pintu kamar Loli, dia mendengar percakapan samar-samar dari dalam kamar. Sekilas, terdengar sangat intim, jauh dari obrolan biasa. Pintu terbuka, dan Loli berdiri di hadapannya dengan senyum manis. "Oh, paketku sudah sampai. Makasih ya, Fadel," ucapnya. Wajah Loli yang manis dan senyumnya yang menggoda membuat Fadel agak kikuk. Ia hanya mengangguk dan menyerahkan paket itu. Beberapa hari berlalu, dan keanehan di lantai 2 dan 3 semakin jelas. Setiap malam, ada tamu-tamu yang datang, kebanyakan pria, dan mereka sering keluar masuk tanpa banyak bicara. Rina, salah satu penghuni di lantai 1 yang sering ngobrol dengan Fadel, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Kamu tahu nggak, Del? Katanya, cewek-cewek di lantai 2 dan 3 itu, gimana ia bilangnya, mereka open bo," bisik Rina saat mereka berbincang di teras. Fadel tersentak. Ia memang curiga, tapi mendengar konfirmasi dari Rina membuatnya bingung. "Serius?" tanya Fadel. Rina mengangguk. Di Jakarta, mungkin hal-hal kayak gitu dianggap biasa sama beberapa orang. Tapi ya tetap aja nggak semua kosan kayak gini. "Kamu harus hati-hati," tambahnya. Fadel tak bisa memungkiri rasa tidak nyaman yang mulai menghampirinya. Tapi dia sadar, sebagai penjaga kos, pekerjaannya hanyalah memastikan kos tetap berjalan dengan baik. Bisnis pribadi penghuni bukanlah urusannya, begitulah pikirnya. Dia memutuskan untuk tetap fokus pada pekerjaannya, meski ada sedikit keresahan di hatinya. Suatu malam, Loli, penghuni lantai 3, mengirim pesan ke ponsel Fadel. "Del, bisa bantu aku nggak? Ada masalah kecil di kamar," begitu isi pesannya. Fadel, yang sedang beristirahat, merasa sedikit aneh, tapi dia pikir mungkin ada hal teknis yang perlu diperbaiki. Dia pun naik ke lantai 3 dan mengetuk pintu kamar Loli. Pintu terbuka, dan Loli berdiri di sana mengenakan baju tidur yang sangat minim. Mata Fadel sempat terpaku sejenak sebelum akhirnya ia menunduk, berusaha tetap profesional. "Ada apa yang bisa ku bantu?" tanya Fadel dengan nada datar, meski hatinya mulai tak menentu. Loli tersenyum tipis, memutar rambutnya dengan jari, lalu berbisik, "Lampu kamarku agak bermasalah, bisa cek sebentar?" Fadel masuk ke kamar dan melihat lampu yang memang sedikit redup. Sementara ia mencoba memperbaikinya, Loli berdiri di belakangnya, begitu dekat hingga Fadel bisa mencium wangi parfumnya yang manis. Setelah beberapa saat, Loli mendekat dan berbisik di telinga Fadel, "Kamu nggak penasaran kenapa lantai 2 dan 3 selalu ramai malam-malam, Del?" Fadel terdiam, dan sebelum ia sempat menjawab, Loli melingkarkan lengannya di pundak Fadel. "Kamu tahu, di sini bukan cuma aku yang tertarik sama kamu. Tapi aku yang paling berani ngungkapin." Loli menatap Fadel dengan mata yang tajam namun menggoda, lalu menuntunnya ke tempat tidur. Sebuah pertarungan terjadi dalam diri Fadel. Akal sehatnya berteriak untuk menolak, untuk pergi dari situ, tapi godaan yang begitu besar menghancurkan pertahanannya. Malam itu, di dalam kamar Loli, Fadel akhirnya menyerah pada hasratnya. Keesokan harinya, Fadel bangun dengan perasaan campur aduk. Ia menatap langit-langit kamar Loli, berusaha mencerna apa yang telah terjadi. Di satu sisi, ia merasa bersalah, namun di sisi lain, ia tak bisa mengingkari bahwa ada kenikmatan yang ia rasakan. Loli sendiri tampak tenang, seolah tak ada yang aneh dengan apa yang terjadi. Setelah hari itu, Fadel mulai terganggu dengan pikiran-pikiran yang muncul dalam benaknya. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang semakin sulit dikendalikan.
Loli terus menggoda, sementara dirinya terjebak antara tanggung jawab sebagai penjaga kos dan godaan yang tak bisa ia hindari. Fadel mulai menyadari bahwa hidup di kota besar seperti Jakarta membuka berbagai sisi gelap yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Meski awalnya menganggap semuanya hanya bagian dari pekerjaannya, kini ia harus menghadapi dilema moral yang lebih besar. Apakah ia akan terus tenggelam dalam situasi ini, ataukah ia harus mengambil langkah untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Waktu berlalu, dan hubungan antara Fadel dan Loli semakin erat. Di balik semua aktivitas di kos-kosan, mereka kerap menghabiskan waktu bersama. Setiap kali ada kesempatan, Loli akan mengundang Fadel ke kamarnya, dan mereka mengulang kembali malam-malam penuh gairah. Hubungan mereka begitu intens, tak hanya secara fisik tapi juga emosional. Fadel, yang awalnya hanyalah penjaga kos, kini sudah terseret ke dalam kehidupan Loli, seperti ombak yang menariknya semakin dalam ke lautan perasaan. Namun, di balik hubungan mereka, ada sesuatu yang selalu mengganggu hati Fadel. Dia tahu betul bahwa Loli bukan gadis biasa. Loli adalah seorang wanita open bow, yang menjajakan diri di aplikasi hijau. Setiap kali ada tamu yang datang ke kos-kosan, terutama pria yang menuju ke lantai 3, hati Fadel selalu terasa terbakar cemburu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apa yang Loli lakukan di balik pintu kamarnya bersama pria-pria itu. Seringkali, Fadel mencoba bertanya pada Loli, tapi jawabannya selalu sama. Aku melakukan ini karena terpaksa, Del. Keluargaku di kampung butuh uang. Adikku sekolah, dan orang tuaku sudah tua. Aku tidak punya pilihan lain, ujar Loli dengan nada sedih namun tegar. Fadel paham situasi Loli, tapi hatinya tetap tidak bisa menerima. Di satu sisi, dia sangat mencintai Loli, tapi di sisi lain, rasa sakit karena cemburu menggerogoti dirinya. Cinta dan logika terus berperang di dalam pikirannya. Dia tahu pekerjaan Loli adalah sesuatu yang salah, tapi bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan wanita yang membuatnya merasa hidup kembali. Sementara Loli, meskipun menganggap Fadel sebagai pacarnya, terus melakukan pekerjaannya, seakan tidak ada jalan keluar. Suatu malam, setelah Fadel selesai memeriksa keadaan kos-kosan, dia mendapati ada tamu yang datang lagi untuk Loli. Pria itu tampak berpenampilan mewah, mengenakan jam tangan mahal dan setelan rapi. Fadel hanya bisa menahan gejolak di dadanya saat pria itu berjalan menaiki tangga menuju kamar Loli. Beberapa jam kemudian, setelah tamu itu pergi, Fadel tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia langsung menemui Loli di kamarnya. Loli, sampai kapan kamu mau terus begini? Aku nggak tahan lagi ngeliat kamu sama pria-pria itu, ucap Fadel dengan nada penuh frustrasi. Loli terdiam sejenak, menatap Fadel dengan mata berkaca-kaca. Del, aku sudah bilang, aku nggak punya pilihan. Aku lakukan ini bukan karena aku mau. Kamu tahu, keluargaku di kampung sangat bergantung padaku. Tapi kamu juga tahu ini salah. Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini, balas Fadel dengan suara bergetar. Dia mencintai Loli, tapi cinta itu juga menyiksanya. Loli hanya menghela napas panjang. Dia mendekati Fadel dan memeluknya erat. Aku sayang sama kamu, Del. Tapi tolong mengerti, ini bukan hidup yang aku pilih. Mereka berdua terdiam dalam pelukan itu, seolah mencari kekuatan dari satu sama lain. Beberapa hari kemudian, datanglah sebuah kejadian yang mengubah segalanya. Pagi itu, ada keributan di lantai bawah. Beberapa penghuni kos berkumpul di depan pintu gerbang, tampak tegang. Fadel segera turun untuk melihat apa yang terjadi. Di sana, dia melihat beberapa pria berpakaian rapi sedang berbicara dengan Kak Tony. Salah satu pria itu mengeluarkan lencana dari kantongnya. Kami dari pihak kepolisian. Kami mendapatkan laporan bahwa kos-kosan ini terlibat dalam kegiatan ilegal. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Fadel terkejut mendengar hal itu. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak menyangka masalah ini akan sampai ke polisi. Dalam sekejap, suasana di kos berubah mencekam. Polisi mulai naik ke lantai 2 dan 3 untuk memeriksa kamar-kamar. Loli yang mendengar kegaduhan di luar, segera berlari menuju Fadel. Wajahnya pucat, dan tangan gemetarnya menggenggam lengan Fadel. Del, aku takut. Apa yang harus kita lakukan? Fadel mencoba menenangkan Loli, meski hatinya sendiri penuh ketegangan. Dia tahu situasinya semakin rumit. Polisi akan menemukan semuanya, dan Loli mungkin akan ditangkap.
Tanpa berpikir panjang, Fadel menarik tangan Loli dan membawanya ke atap kos. Kita harus pergi dari sini sekarang, ucap Fadel. Untungnya sebagai penjaga kos, Fadel mengetahui jalan rahasia yang menghubungkan ke belakang kos-kosan. Mereka berlari ke belakang untuk menghindari pemeriksaan. Nasib mujur masih menyertai mereka, sehingga mereka aman untuk sementara waktu. Beberapa minggu setelah kejadian penggerebekan polisi, Fadel duduk di kamarnya, memegang ponsel di tangan. Hatinya masih penuh gejolak, tapi hidup terus berjalan. Di tengah segala kekacauan itu, Fadel menemukan ketenangan sementara dengan berselancar di media sosial. Tiba-tiba, sebuah iklan muncul di layarnya, iklan tentang bisnis online yang menawarkan kebebasan finansial. Ide bisnis baru, penghasilan besar hanya dari rumah. Pikir Fadel sambil meneliti lebih lanjut. Semakin dalam ia menggali, semakin besar rasa ingin tahunya. Di saat yang sama, ia teringat pada situasi Loli dan pekerjaan yang terus menggerogoti hubungan mereka. Pekerjaan haram Loli telah menjadi beban bagi hati Fadel, dan ia tahu bahwa harus ada jalan keluar. Maka, tanpa ragu, Fadel memutuskan untuk mencoba bisnis online tersebut. Ia belajar dengan tekun, mengikuti kursus-kursus digital, menonton video tutorial, dan membaca segala sesuatu tentang e-commerce dan pemasaran digital. Setelah beberapa minggu mencoba sendiri, Fadel mulai melihat hasil. Penjualan online-nya mulai menunjukkan angka yang positif. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai kehidupan yang lebih baik, untuk dirinya dan untuk Loli. Suatu malam, Fadel mengajak Loli berbicara serius di kamarnya. Loli, aku tahu pekerjaanmu bukan karena kamu mau. Kamu lakukan semua itu untuk keluargamu, dan aku paham. Tapi aku nggak bisa terus-terusan melihat kamu tersiksa dalam pekerjaan yang nggak kamu cintai. Aku ingin kita berdua mencari jalan keluar. Loli terdiam, menatap Fadel dengan penuh rasa ingin tahu. Kamu mau bilang apa, Del? Aku sudah belajar banyak tentang bisnis online, dan aku mulai mendapatkan hasil. Aku ingin kita berdua bekerja sama. Kamu bisa bantu aku dalam hal ini, kita bisa mengembangkan bisnis ini bersama. Sedikit demi sedikit, kita bisa mengumpulkan uang. Aku ingin kamu berhenti dari pekerjaan itu, Loli. Kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik bersama, ucap Fadel dengan nada tegas. Loli terharu mendengar perkataan Fadel. Air mata mengalir di pipinya, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Kamu benar-benar yakin bisa sukses dengan ini, Del? Tanyanya dengan suara gemetar. Fadel menggenggam tangan Loli dengan lembut. Aku yakin. Dan aku ingin kamu di sisiku, Loli. Kita bisa keluar dari semua ini. Kita bisa mulai hidup baru. Setelah perbincangan itu, Loli memutuskan untuk mendukung Fadel sepenuhnya. Dia mulai belajar tentang pemasaran online, produk digital, dan cara memaksimalkan penjualan. Bersama-sama, mereka membangun bisnis yang lambat laun mulai berkembang. Uang yang dulu terasa sulit dicari, kini mulai mengalir sedikit demi sedikit. Mereka pun mulai menyisihkan uang untuk meninggalkan kos-kosan dan mencari tempat tinggal baru. Beberapa bulan kemudian, bisnis online mereka semakin berkembang. Mereka sudah cukup stabil untuk meninggalkan kos dan mengontrak rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu bukanlah istana, tapi bagi mereka berdua, tempat itu adalah simbol awal baru, tempat di mana mereka bisa merajut masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kerja keras, tapi juga kebahagiaan. Fadel dan Loli bukan hanya pasangan dalam cinta, tapi juga mitra dalam bisnis. Mereka merencanakan setiap langkah, mengembangkan strategi, dan terus memperluas jangkauan bisnis mereka. Uang yang mereka kumpulkan semakin banyak, dan kehidupan mereka perlahan-lahan berubah. Fadel merasa bangga karena dia berhasil membantu Loli keluar dari pekerjaan haram itu, dan Loli merasa lega karena akhirnya dia bisa menjalani hidup yang lebih baik tanpa perlu menjual dirinya lagi. Suatu sore yang cerah, saat mereka duduk di teras rumah mereka yang sederhana, Fadel tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangan Loli, menatapnya dengan penuh kesungguhan. Loli, aku tahu kita sudah melalui banyak hal. Kita punya masa lalu yang rumit, dan aku paham sisi gelap dari hidupmu. Tapi aku juga tahu bahwa kamu adalah wanita yang tulus dan kuat. Kamu melakukan semuanya demi keluargamu, dan itu membuatku semakin menghargai kamu. Loli menatap Fadel dengan mata berkaca-kaca, merasakan kehangatan dalam setiap kata yang dia ucapkan.
Aku ingin kita melangkah ke tahap berikutnya, Loli. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku sepenuhnya, bukan hanya sebagai pasangan dalam bisnis, tapi sebagai istriku. Aku mencintaimu, apapun masa lalumu. Aku menerima kamu apa adanya, kata Fadel sambil mengeluarkan sebuah cincin dari saku celananya. Loli terkejut, matanya membulat, dan air matanya mulai mengalir. Dengan tangan gemetar, dia mengangguk pelan. Ya, Fadel, aku mau. Aku mau jadi istrimu. Di bawah langit sore yang mulai memudar, Fadel memakaikan cincin itu di jari Loli. Mereka berdua saling tersenyum, menatap masa depan yang mereka yakini akan lebih baik daripada masa lalu. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan, Fadel dan Loli akhirnya sampai di hari yang mereka tunggu-tunggu, hari pernikahan mereka. Meski perjalanan mereka dimulai dari sebuah kos sederhana, kini mereka berdiri di depan altar, siap mengucapkan janji suci. Pernikahan mereka sederhana namun meriah. Di sebuah taman terbuka yang dipenuhi hiasan bunga putih dan lilin-lilin kecil yang berkelap-kelip, Loli tampil anggun dalam gaun putihnya. Rambutnya yang disemir merah dikepang rapi, memberikan sentuhan unik pada penampilannya. Fadel berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuh atletisnya. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya. Hari ini, Fadel tidak hanya pendiam, tapi juga penuh senyum. Di antara para tamu, teman-teman dekat dan keluarga hadir, menyaksikan pasangan ini dengan penuh kehangatan. Mereka tahu bagaimana sulitnya perjalanan yang telah ditempuh Fadel dan Loli. Tak ada yang bisa menahan senyum ketika kedua mempelai saling bertukar janji, suara mereka bergetar penuh emosi. Saat Fadel memasangkan cincin di jari Loli, mata mereka bertemu, dan seluruh dunia seakan berhenti sejenak. Aku mencintaimu, apapun masa lalu kita, bisik Fadel sambil menatap dalam mata Loli. Aku juga mencintaimu, Fadel. Terima kasih telah menerimaku apa adanya, jawab Loli dengan suara pelan, namun penuh perasaan. Mereka kemudian berciuman, diiringi tepuk tangan meriah dan tawa bahagia dari semua yang hadir. Keduanya tahu bahwa mereka baru saja melangkah ke fase baru dalam hidup mereka, dan kali ini, mereka tidak sendirian. Beberapa bulan setelah pernikahan, Fadel dan Loli menjalani kehidupan yang lebih stabil. Rumah kecil yang dulu mereka sewa kini telah mereka beli, dan bisnis online yang mereka jalankan semakin berkembang pesat. Setiap sudut rumah itu penuh dengan kenangan dan mimpi yang mulai terwujud. Di ruang tamu, Loli duduk di sofa sambil memegang perutnya yang mulai membesar. Kamu tahu, Del, kadang aku nggak percaya kalau hidup kita bisa berubah sedrastis ini. Dari kos kecil, sekarang kita punya rumah sendiri. Dan sebentar lagi, kita punya anak, katanya sambil tersenyum hangat. Fadel, yang sedang duduk di lantai sambil membuka paket barang dagangan untuk bisnis mereka, berhenti sejenak. Dia menatap Loli dengan senyum lembut. Aku juga nggak percaya, rasanya seperti mimpi. Tapi ini bukan mimpi, ini kenyataan yang kita buat bersama. Loli memandang perutnya dengan penuh harapan. Setiap hari, dia merasakan kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya, dan itu memberinya kebahagiaan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Aku sangat bersyukur, Del. Dulu aku nggak pernah bisa membayangkan masa depan yang indah seperti ini. Fadel berdiri, berjalan mendekati Loli, dan berlutut di hadapannya. Dengan lembut, dia meletakkan tangannya di perut Loli, merasakan gerakan kecil bayi mereka. Aku janji, aku akan selalu ada untuk kalian. Kamu dan bayi kita adalah segalanya bagiku. Loli tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kamu sudah memberiku lebih dari yang pernah aku bayangkan, Fadel. Kamu memberiku cinta, rumah, dan sekarang, sebuah keluarga. Waktu berlalu, dan kehamilan Loli semakin mendekati waktunya. Di rumah mereka yang sederhana namun hangat, Fadel dan Loli mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut anak pertama mereka. Ruang tamu yang dulu penuh dengan produk bisnis kini diubah menjadi tempat bermain kecil, lengkap dengan ranjang bayi dan mainan warna-warni. Setiap malam, sebelum tidur, Fadel sering duduk di samping Loli, membacakan cerita atau hanya berbicara kepada bayi yang belum lahir. Aku harap dia mewarisi kekuatanmu, Loli. Dan semoga dia tidak pendiam seperti aku, kata Fadel sambil tertawa kecil. Loli tertawa dan membelai rambut Fadel. Aku yakin dia akan punya campuran dari kita berdua. Siapapun dia nanti, aku yakin kita akan jadi orang tua yang baik. Tibalah saat Loli akan melahirkan,
di rumah sakit Fadel ada di sisinya sepanjang waktu. Ketika tangisan pertama bayi mereka terdengar di ruangan, air mata kebahagiaan langsung mengalir di wajah Fadel. Dia menatap anak kecil itu dengan perasaan yang sulit dia ungkapkan dengan kata-kata. Aku nggak percaya ini, bisik Fadel sambil menggendong anaknya untuk pertama kali. Dia sempurna, Loli, yang terbaring di tempat tidur dengan wajah lelah namun bahagia, tersenyum sambil menatap bayi mereka. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang kita, Del. Segala rintangan yang kita lewati, semua pengorbanan kita, sekarang kita sampai di sini. Fadel mencium kening Loli dengan penuh cinta, lalu menatap bayi mereka yang tertidur dengan tenang di pelukannya. Di momen itu, dia merasakan kebahagiaan yang tak pernah dia duga bisa dirasakan. Mereka bukan lagi dua orang yang berjuang untuk bertahan hidup, tapi sekarang mereka adalah sebuah keluarga, satu unit yang kuat dan penuh cinta. Mereka telah berjalan jauh, dari kos-kosan kecil hingga rumah yang kini dipenuhi dengan tawa bayi. Setiap langkah yang mereka ambil diwarnai dengan cinta, perjuangan, dan pengorbanan, dan pada akhirnya, kebahagiaan yang mereka rasakan adalah hasil dari keberanian untuk percaya pada cinta yang sejati. Cinta adalah perjalanan tanpa akhir, meski penuh rintangan, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Kebahagiaan terbesar adalah ketika kita bisa menciptakan masa depan bersama orang yang kita cintai. Apapun masa lalu kita, dengan pandangan mata penuh cinta, Fadel dan Loli menatap masa depan mereka yang semakin cerah. Tak sabar untuk melihat apa lagi yang akan datang dalam hidup mereka sebagai keluarga baru. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Makasih banget udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.